perkenalkan nama saya Brigita Nahami Kristi Simbolon dengan NIM 250306021. Saya dari Peternakan C dari Universitas Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana manajemen di Mandiri Farm dengan 4 metode, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pelaksanaan. Stay tune dengan videonya. Yang pertama, kita masuk ke perencanaan. Jadi, peternakan Mandiri Farm ini dulunya milik orang tuanya Pak Agus Setiawan, yaitu pemilik peternakan tersebut. Yang dimana peternakan ini dulu ada pada tahun 2018, dimana jumlah bebeknya dulu 200 ekor bebek petelur. Sehingga orang tuanya Pak Agus Setiawan menambahkan lagi hingga 500 bebek petelur. Setelah diwariskan ke anaknya, yaitu Pak Agus Setiawan, bebek petelur tersebut hingga sampai sekarang mencapai 700 ekor bebek petelur. Nah, sehingga modal yang mereka dapat yaitu sekitar 80 juta, yang mana 700 ekor bebek itu kisaran 32.200.000 dan kandangnya itu sekitar 47.800.000, yang dimana kandangnya itu udah ikut air, listrik, dan lain-lainnya. Nah, lokasi yang saya wawancarai itu ada di Jalan Anggrek, yaitu di Deli Tua. Kenapa mereka memilih tersebut? Karena dari awalnya ya seperti biasa, rumah orang tuanya Pak Agus Setiawan sudah berada di situ. Kedua, kita masuk ke pengorganisasian, di mana ada kepala kandang sebagai pemiliknya, yang dimana dia bertugas untuk memonitoringkan kandang tersebut agar tetap kering atau tidak lembab. Terus telur terambil dan pakan pada bebek itu dikasih, dan juga pemberian minum. Dan untuk perekrutan pekerja, yaitu karyawan kandangnya Pak Agus Setiawan, ternyata Pak Agus Setiawan punya 1 karyawan kandang. Cara dia merekrutnya itu dia tidak perlu lulusannya, misalnya dia lulusan SMA atau lulusan SMP. Pak Agus Setiawan tidak perlu lulusannya. Yang Pak Agus Setiawan itu perlu yaitu yang penting dia jujur, bertanggung jawab. Dan tugas karyawan kandangnya Pak Agus Setiawan itu untuk memberikan pakan, mengutip telur, membersihkan sekam, menaburkan sekam. Ternyata sekam ini adalah kayak apanya padi, bekas-bekasnya padi ditaburkan ke tanah agar itu kering, karena bebek petelur ini tidak boleh kena air, karena kalau misalnya kena air dia tidak akan bertelur. Dan ternyata bebek petelur ini juga tidak boleh berenang, guys. Kayak biasanya kan bebek-bebek itu kan ada diajak berenang gitu kan. Ternyata bebek petelur tidak boleh berenang, katanya tidak baik untuk produksi telurnya itu. Sehingga kandang di Mandiri Farm ini dia harus tetap kering, tidak boleh lembab. Dan selain itu, Pak Agus Setiawan juga membantu untuk pemberian pakan dan pengambilan telur. Tidak hanya itu, keluarganya juga membantu untuk pemberian pakan, pengambilan telur, meskipun tidak sering, karena yang lebih sering itu karyawannya Pak Agus Setiawan. Nah, yang ketiga kita masuk ke pelaksanaan, di mana pemberian pakan pada bebek itu dilakukan setiap jam 8 pagi. Dan itu harus setiap jam 8 pagi ya teman-teman, karena bebek itu tidak bisa beda-beda jam makannya. Jadi kalau misalnya hari ini jam 8 pagi, besoknya juga harus jam 8 pagi teman-teman. Jadi karyawannya Pak Agus Setiawan atau biasanya karyawan kandang itu diberi pakannya itu setiap 200 ekor, karena kan ada sekat-sekatnya. Dalam sekat-sekatnya itu ada 200 ekor bebek. Jadi 200 ekor bebek itu diberi pakannya itu 25 kg. Jadi kalau misalnya 700 ekor bebek itu ada 112 kg. Nah, jenis pakan yang diberikan kepada bebek tersebut juga Pak Agus juga memilih yang jenis pakannya, sehingga Pak Agus memilih jenis pakan yaitu mereknya BP93 atau New Hope, yang dimana pakan ini bagus untuk bebek petelur. Selain itu, Pak Agus juga ada
memberi pakan lain, yaitu seperti dedak. Tapi dedak ini untuk bebek yang belum bertelur dia, guys. Selanjutnya, untuk misalnya bebeknya sakit, nah Pak Agus Setiawan ini memanggil dokter hewan hanya ketika bebeknya itu penyakitnya sudah fatal, sehingga Pak Agus memanggil dokter hewan untuk memonitoringnya. Jika sakitnya belum fatal, maka Pak Agus yang bertindak untuk memonitoringnya, seperti misalnya memberikan vitamin atau memberikan obat. Nah, kalau misalnya dokter kan pasti dia mau ngecek sama menyuntikkan. Jadi Pak Agus itu kalau fatal saja memanggil dokter. Nah, ada fakta satu lagi, ternyata kalau misalnya bebeknya cacat atau misalnya kayak berbeda dengan bebek lainnya kayak bebek normal ya, Pak Agus akan menyisihkan di kandang khusus. Nah, hari itu saya melihat ada 2 ekor bebek yang cacat, seperti kakinya yang pendek sebelah, terus ada yang bibirnya kayak bencong gitu. Selanjutnya, untuk memastikan kandangnya itu, Pak Agus Setiawan mengontrol juga waktu jamnya, jam makannya, terus memastikan kandangnya itu steril, sehingga kandang itu tidak lembab gitu, teman-teman. Terus Pak Agus Setiawan juga memberikan motivasi kepada pekerjanya, seperti jika pekerja yang mendapatkan mendapatkan target telur yang banyak, kan, misalnya mengumpulkan banyak telur, maka Pak Agus Setiawan akan memberikan bonusnya, yaitu berupa misalnya uang atau barang gitulah. Terus kalau misalnya Pak Agus Setiawan melihat karyawannya tidak disiplin atau tidak jujur, maka Pak Agus Setiawan akan menegurnya jika itu tidak ada kejadian seperti mencuri telur. Tapi jika seperti dia malas-malasan, dia akan menegurnya dan membilang kalau misalnya kamu nggak boleh seperti ini, kamu harus semangat, kalau kamu mau kerja ya lakukan dengan baik, seperti itu. Keempat, ada controlling atau pengendalian, yang dimana Pak Agus Setiawan tidak mengontrolnya secara 24 jam, yaitu pokoknya dia tidak secara 24 jam ke kandang, tetapi dia juga menggunakan teknologi lainnya seperti CCTV, yang dimana ada 7 titik CCTV yang berada di kandangnya, sehingga Pak Agus Setiawan mengontrolnya juga melalui CCTV. Jika malam hari kalau misalnya ada yang bebeknya sakit atau ada gangguan, misalnya ada pencuri, jadi dia mengontrolnya dari CCTV, teman-teman. Selain itu, Pak Agus Setiawan juga memanfaatkan feses pada bebek tersebut untuk dijualnya kepada petani. Tetapi sistem penjualan feses tersebut Pak Setiawan tidak kayak sistem booking gitu, teman-teman, sehingga yang membuat Pak Agus Setiawan merasa ribet gitu, karena ada yang petani yang butuh tapi dia fesesnya tidak ada. Nah, harga penjualan feses itu per goni dibuat, teman-teman. Jadi 1 goni feses yang dijual itu sekitar 7.000 atau 6.000, teman-teman. Nah, adapun kendala dari peternakan mandiri farm itu, yang pertama, mereka tidak ada pembuat pembukuan. Jadi misalnya ada yang mati, tidak ditaruh berapa yang mati, terus berapa saja yang sudah dijual telurnya, dan berapa saja telur yang pecah gitu, tidak ada pembukuan. Terus yang kedua, pada tahap sistem pembuking, pada tahap penjualan feses, yang dimana mereka tidak bikin sistem booking, sehingga menurut saya itu adalah yang sangat ribet ya, teman-teman. Kayak ada petani yang biasanya langganan ke dia, tiba-tiba nggak ada, teman-teman. Jadi itu menurut saya terlalu ribet. Terus yang ketiga, sistem perekrutan karyawan. Menurut saya sistem perekrutan karyawan itu emang betulan harus karyawan jujur, tapi menurut saya karyawan tersebut harus yang mempunyai pendidikan yang paham tentang ternak pada bebek tersebut, agar dia tidak salah mengenai bagaimana cara menangani bebek tersebut, walaupun akan diajari ya, teman-teman. Jadi solusi yang saya berikan kepada Pak Agus Setiawan, yang pertama, untuk membuat pembukuan pada
ternaknya. Misalnya bebek yang mati itu ada berapa, 20 gitu. Sehingga Pak Agus Setiawan tahu berapa saja yang mati, berapa saja yang terjual telurnya, dan berapa saja yang pecah. Sehingga itu tidak akan meribetkan kepada dia. Walaupun itu sudah diingatnya teman-teman, dia sudah tahu. Tapi menurut saya bisa saja itu lupa teman-teman. Jadi itu tidak fair gitu teman-teman. Jadi menurut saya pembukuan itu penting bagi pembukuan itu penting bagi peternakan mandiri farm. Yang kedua, cara perekrutan para karyawan. Yang dimana perekrutan karyawan itu tidak hanya jujurnya saja, tapi harus sesuai dengan pendidikannya. Misalnya dia hanya tahu untuk pemberian pakan, tapi tidak tahu bagaimana caranya biar bebek ini tidak stres. Ternyata teman-teman, bebek ini bisa stres teman-teman kalau misalnya sama orang yang baru atau orang yang banyak, sehingga bebek itu stres pokoknya teman-teman, tidak bisa bertelur atau apa. Jadi karyawannya juga butuh ilmu lagi tentang ternak teman-teman. Jadi tidak hanya jujur dan bertanggung jawab, tapi itu penting ya teman-teman. Terus yang terakhir bagi saya itu pembookingan pada feses teman-teman. Dimana walaupun feses itu menurut saya walaupun caranya itu kayak lebih simple ya teman-teman, kayak orang datang langsung jual, tapi itu menurut saya ribet. Karena kalau misalnya sistem booking itu, jadi kita tahu siapa yang booking. Oh, misalnya Pak Andi sudah booking untuk lahan pertanian dia. Jadi Goni itu sudah dinamain dengan Pak Andi gitu. Jadi menurut saya sistem pembookingan pada feses untuk dijual ke petani itu juga butuh ya teman-teman. Sekian aja dari hasil wawancara saya. Saya minta maaf kalau misalnya ada salah kata saya. Sekian dan terima kasih. Dadah.